Jadi ini adalah soal hati masyarakat Indonesia. Hati ratusan ribu masyarakat. Nah ini yang kadang-kadang menurut saya tidak ditangkap oleh kekuasaan. Kekuasaan kadang-kadang berpikir hanya dengan isi kepala, bukan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saat ini kita mau menguber sesuatu, berita soal haji. Ya, haji ini adalah soal yang penting. Karena tidak hanya masalah duniawi, tapi ini juga masalah akhirat. Bagian dari rukun Islam, ya. Nah, jadi mereka yang berharap berhaji tahun ini sudah ditentukan akan berangkat, terpaksa harus menyimpan keinginannya. Karena pemerintah menyatakan tidak akan memberangkatkan jemaah calon haji tahun ini. Tetapi memang kebetulan pemerintah Arab Saudi sendiri menyatakan menutup haji tahun ini pula. Karena kita tahu semua wabah COVID-19 ini, yang betul-betul meluluh lantakkan tidak hanya tatanan negara kita, tapi tatanan dunia ini, ya, termasuk juga ibadah. Saya mendapatkan video seorang petugas sedang membersihkan Hajar Aswad. Tiba-tiba saya merasa terenyuh, ingin menangis, karena betapa orang ingin mencium Hajar Aswad itu, sampai kemudian saling sikut, saya sendiri waktu terakhir umroh tahun 2018 dan persis awal tahun 2019, jadi pergantian tahun dengan keluarga, sempat mencium Hajar Aswad, tiba-tiba tarik-tarikan sama orang dari Asia Selatan, dan kemudian karena harus pakai ihram, soalnya pada waktu itu sedang ada renovasi di sekitar Ka'bah, sehingga yang bisa tawaf di sekitar Ka'bah hanyalah mereka yang berpakaian ihram. Jadi saya hampir kehilangan baju ihram saya karena ujung sana ditarik oleh orang dari Asia Selatan, lalu kemudian saya ribut bahwa it is mine ya, ini punya saya. Tapi di sana juga mengatakan punya dia. Tapi rupanya saya masih beruntung karena ihramnya masih ada lilitan di badan saya, sehingga saya lebih legitimate untuk mengatakan bahwa itu adalah ihram saya. Coba bayangkan Sobat RH sekalian kalau ihramnya hilang, ya. Bukan karena apa, karena terlihat semua tulang-tulangnya nanti, ya. Nah, ini ada berita mengenai permintaan maaf Menak Fakhrul Razi tak cukup di mata DPR. Wah, ada DPR ini, kelihatan ngamuk DPR, ya. Ini berita dilansir CNN Indonesia. Beritanya Jumat 9 Juni 2020. Jakarta, CNN Indonesia. Keputusan Menteri Agama Fakhrul Razi untuk membatalkan ibadah haji 2020 dinilai berbagai pihak sudah tepat karena mengedepankan kesehatan calon jemaah. Kemarahan DPR atas pembatalan itu lebih terkait urusan prosedur. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR di Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta, Kamis 18 Juni, Menteri Agama Fakhrul Razi meminta maaf secara terbuka karena tak melibatkan DPR usai memutuskan pembatalan ibadah haji. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi menghaturkan maaf kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 atas kejadian ini, ucapnya. Fakhrul mengaku berinisiatif sendiri mengeluarkan keputusan Menteri Agama dalam kurung KMA nomor 494 tahun 2020 berangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan haji 1441 Hijriah /2020 Masehi.
Ia pun mengakui telah mengabaikan rekomendasi rapat kerja dengan Komisi 8 DPR untuk melibatkan DPR sebelum memutuskan pembatalan haji tersebut. Kesalahan yang terjadi bukan dari Kementerian Agama, tapi dari saya, Menteri Agama Republik Indonesia, kata Fahrul. Wah, jantan sekali ya. Sebagai mantan Wakil Panglima TNI, seorang jenderal, saya kira wajar kalau Fahrul Razi bersikap kesatria seperti ini. Meski begitu, pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR tampak belum menerimanya. Saat itu, rapat memanas. Satu persatu anggota komisi yang membidangi persoalan agama di DPR itu mencecar Fahrul. Anggota Komisi 8 DPR RI asal fraksi Partai Golkar, John Kennedy Aziz. Wah, ini teman saya, ini sudah lama saya kenal John Kennedy Aziz. Mungkin sudah 10 tahun lebih. Ya. Sebelumnya beliau adalah karyawan Bank Bira, tapi bank itu kemudian ditutup karena krisis dan kemudian berpindah sebagai seorang advokat dan sekarang anggota DPR. John Kennedy Aziz menilai Fahrul Razi tidak menghormati DPR. Ia pun mengancam akan melaporkan itu ke Presiden Joko Widodo. Wah, luar biasa ancamannya ya. Dia menjelaskan Kemenek dan Komisi 8 DPR sudah sepakat untuk memutuskan bersama nasib pemberangkatan haji lewat rapat kerja 4 Juni. Hal itu wajib dilakukan jika Arab Saudi tak kunjung memberikan kepastian sampai 1 Juni. Nyatanya, Fahrul mengabaikan kesepakatan tersebut, DPR pun merasa disepelekan. Saya melihatnya objektif saja. Saya harus sampaikan ini. Pak Menteri dianggap sepele DPR ini. Kami punya hak interpelasi, hak angket untuk menyurati, mengadu pada Presiden, kata John. Kenapa harus mengadu pada Presiden ya? Memperingatkan Presiden juga boleh, DPR kan pengawas ya. Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Sazili menilai, wah ini Aceh Hasan Sazili ini juga teman saya. Kebetulan saya bertemu dengan beliau ketika umroh tahun 2018 itu. Kebetulan di kebun korma. Kan biasa kalau kita umroh oleh travelnya akan diajak ke kebun korma supaya beli korma. Dan di situ di depan saya ketemu Aceh Hasan Sazili ini. Ya. Aceh Hasan Sazili menilai pembatalan pemberangkatan haji tidak bisa ditetapkan hanya dengan level keputusan Menteri Agama. Tetapi mestinya melalui keputusan Presiden, Kepres atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kurung Perpu. Wah, luar biasa ya. Tapi saya kira Kepres cukup karena keputusan Presiden ya. Karena kita harus membedakan basicing sama reheling. Kalau keputusan membatalkan, ya cukup Kepres. Tapi kalau Perpu tersebut berisi peraturan dan kecuali undang-undangnya memang tidak memungkinkan ada sebuah kebijakan seperti itu. Tapi saya kira dalam masa COVID-19 ini kan diskresi sangat dimungkinkan ya. Gitu. Karena itu adalah kebijakan. Walaupun kebijakan tersebut kebijakan yang luar biasa sesungguhnya. Kalau saya tarik-tarik lagi soal constitutional right, wah itu lebih bahaya lagi ya. Berarti harus dalam undang-undang pembatasannya. Tapi saya kira tidak sejauh itu. Karena di dalamnya ada komponen BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang dasarnya adalah Kepres, kata Aceh. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto, teman saya juga, wah teman saya semua ini, kebetulan saya kenal baik sama mereka. Karena orang-orang ini dulunya itu di Komisi 3 sering bertemu di dalam acara-acara ya. Jadi Yandri Susanto dulu juga kalau tidak salah Komisi 3 dan sering juga beberapa kali ketemu di ILC Indonesia Lawyers Club dan acara TV lainnya. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan pihaknya masih ingin mengkaji kembali kebijakan itu. DPR belum dapat menyetujui dan akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkannya KMA nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijriah. Kata dia, membacakan salah satu poin hasil rekomendasi rapat tersebut. Sebelumnya, Kemenak memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun penyelenggaraan 1441 /2020 Masehi ke Arab Saudi karena pandemi virus corona tengah mewabah global. Ini luar biasa ya tahunnya ya. 1441. 2020 mirip ya. Ada dua angka yang sama, 1441
2020 ya, mirip-mirip ya. Nah, harusnya 2002 itu jauh lebih mirip lagi. Kemenak menyatakan tak ada kecukupan waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 bagi calon jemaah haji asal Indonesia bila menunggu kepastian keberangkatan dari pihak Arab Saudi. Sebab berbagai persiapan mulai dari pengurusan visa hingga menjalankan protokol kesehatan wajib dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai keputusan Fahrul untuk tak memberangkatkan jemaah haji Indonesia di tengah pandemi corona sudah tepat. Ya, sudah benar keputusan Menak itu. Arab Saudi sendiri kan belum ada kepastian. Padahal haji kan yang disiapkan banyak, mulai persiapannya, jadwalnya juga kan harus pasti, kata Agus. Agus memandang proses Fahrul tak melibatkan DPR dalam keputusan tersebut hanya bagian etika dalam bernegara saja. Meski demikian, ia menilai pembuat kebijakan mesti mendahulukan keselamatan rakyat. Jadi nggak ada aturan khusus yang itu tata cara etika ketatanegaraan saja, kata dia. Ini luar biasa ya, pengamat kebijakan publik lalu bicara etika ketatanegaraan. Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mendukung keputusan pemerintah itu karena mendahulukan keselamatan warga. Sesuai ketentuan Islam, keamanan adalah salah satu syarat utama pelaksanaan ibadah haji. Demi kemaslahatan bersama, ada baiknya pemerintah Indonesia mempertimbangkan dengan seksama untuk tidak menyelenggarakan ibadah haji 1441 Hijriah. Ujar dia yang tertulis dari Biro Pers Istana yang diterima cnnindonesia.com Rabu 3 Juni. Luar biasa ya, berarti Biro Pers Istana betul-betul mendayagunakan kelompok-kelompok agama untuk memberikan legitimasi pembatalan haji ini. Kalau kita bicara mengenai hukum ya, banyak beragam tafsir mengenai soal pembatalan haji ini. Dua masalahnya sesungguhnya, soal substansi dan soal prosedur. Kalau soal prosedur, saya sepakat rasanya dengan DPR. Tidak boleh Menteri Agama secara sepihak memutuskan sendiri. Kenapa? Karena soal haji ini tidak hanya soal kewenangan Kementerian Agama saja. Karena ini adalah soal yang sangat lintas sektoral. Bahkan bisa dibilang ini soal konstitusi. Konstitusional pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara berhak menjalankan agama dan kepercayaannya. Ya. Jadi haji ini adalah bagian dari constitutional right ya, yaitu kebebasan menjalankan agama ya, dan itu kita tahu Islam mengatakan ini adalah bagian dari rukun Islam 5 ya, haji. Nah, tetapi persoalannya adalah di sisi lain kita tahu COVID-19 2019 ini membawa ketidakpastian. Jadi sesungguhnya tidak salah juga kebijakannya secara substantif, tapi persoalannya adalah kenapa kebijakan yang maha penting itu hanya diputuskan oleh seorang menteri agama. Harusnya menurut saya Presiden sendiri setelah bersepakat dengan DPR yang mengumumkan soal pembatalan ibadah haji. Kok harus Presiden? Begini, soal haji ini adalah seperti yang saya katakan, dia adalah dimensinya tidak hanya soal dunia saja, soal akhirat. Bayangkan perasaan saudara-saudara kita yang tahun ini sudah berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin gembiranya sudah minta ampun. Tapi mereka sadar bahwa ini ada COVID-19. Mungkin ketika menyeruak COVID-19 bulan Maret, ada asa dalam diri mereka ketika Idul Adha menjelang keberangkatan haji, itu sudah selesai, sehingga harapan itu selalu masih ada. Dan di antara ratusan ribu calon jemaah haji tersebut, mungkin sebagian besar orang yang belum pernah beribadah haji. Dan sebagian besar pula orang-orang yang sesungguhnya memiliki kemampuan pas-pasan saja untuk haji. Mungkin mereka menabung bertahun-tahun. Dan juga mungkin di antara mereka sudah banyak mereka yang usianya tua, yang barangkali sudah mulai susah untuk berpergian jauh. Nah, kepada mereka inilah seharusnya empati itu ditujukan. Jadi bukan hanya soal teknis hubungan
DPR dan Kementerian Agama saja terlalu kecil, karena elit-elit politik yang berbicara di sini itu saya lihat bolak-balik sudah naik haji. Jadi bagi mereka bukan perkara yang asing lagi, apalagi Komisi 8 setiap zaman haji selalu mereka datang sebagai, ya ada yang bilang sebagai supervisor atau sebagai apapun, pengawas dan lain sebagainya. Ketika saya naik haji tahun 2017, saya lihat beberapa pejabat ada di depan saya, ada anggota DPR, ada pejabat dari Kementerian Agama dan lain sebagainya. Tentu abidin ya, atas biaya dinas biasanya orang mengatakan begitu. Jadi ini adalah soal hati masyarakat Indonesia, hati ratusan ribu masyarakat. Nah ini yang kadang-kadang menurut saya tidak ditangkap oleh kekuasaan. Kekuasaan kadang-kadang berpikir hanya dengan isi kepala, bukan hati. Kadang-kadang tidak rasional juga, jadi sudah tidak pakai hati, tidak rasional juga kadang-kadang memutuskan sesuatu. Tapi saya ingin mengatakan, keputusan untuk menunda pemberangkatan ibadah haji ini adalah keputusan yang rasional. Karena COVID-19 ini. Hanya tadi, satu saja. Harusnya hati yang bermain, hati yang berbicara, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang harusnya umumkan sendiri, tuturkan sendiri, ya kan? Bicara sendiri kepada rakyat, mungkin juga meminta maaf dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya Menteri Agama, itu jauh lebih bagus. Itu satu hal. Jadi untuk menunjukkan rasa empati. Yang kedua, soal payung hukum. Apakah betul hanya dengan keputusan Menteri Agama atau harus dengan Kepres? Saya mengatakan harus dengan keputusan Presiden. Karena tadi ada BPIH, ya. Jadi harusnya ini bukan perkara yang terkait dengan Kementerian Agama sendiri. Karena badan pengelola dana haji itu sendiri sudah mandiri, berdiri sendiri. Jadi harusnya keputusan tertinggi keputusan Presiden. Tapi keputusan Presiden itu memang baiknya setelah berkonsultasi, setelah berembuk dengan DPR. Karena kenapa? Karena DPR menjalankan fungsi representasinya, mewakili kepentingan rakyatnya. Dan ini adalah masalah yang tidak biasa sesungguhnya. Jadi kalau kita baca dalam pakem-pakem ketatanegaraan, tidak pernah rasanya sependek pengetahuan saya, haji ini ditunda pelaksanaannya. Karena tidak pernah, maka kemudian hal yang seperti ini baru terjadi. Saya tidak tahu waktu ada flu Spanyol tahun sekian itu, kan Republik Indonesia belum ada. Republik Indonesia baru ada sejak tahun 1945 dan rasanya sejak tahun 1945 haji tidak pernah ditunda. Karena dulu ada haji swasta, sekarang kan haji dikelola oleh negara. Nah, sejak semuanya dikelola negara, rasanya tidak ada penundaan kecuali tahun 2020 ini yang istimewa. Karena tidak ada presiden sebelumnya, tidak ada salahnya kalau kemudian keputusan ini diambil secara bersama-sama antara Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan DPR sebagai wakil-wakil rakyat. Bahkan dengan konsultasi DPD juga. Jangan lupa, Dewan Perwakilan Daerah juga harusnya dilibatkan juga. Jadi bersama-sama tiga lembaga ini memutuskan untuk penundaan ibadah haji. Sehingga kuat. Dan masyarakat ya menerima ini sebagai sebuah tidak hanya keputusan politik, tetapi sebuah keputusan yang memang betul-betul harus diambil tanpa mempertimbangkan bahwa ini ada politicking dan lain sebagainya, karena memang kita sama-sama menghadapi situasi pandemi global COVID-19 ini. Jadi sebenarnya sayang sekali ya, jadi karena ini adalah hal yang luar biasa, sekali lagi kepada calon jemaah haji saya bersimpati dan merasa berempati, karena ketika pertama kali saya umroh, saya naik haji 2017. Tetapi menunggu itu 4-5 tahun. Istri saya akhirnya mendaftarkan saya untuk ikut umroh. Maklumlah, kita kalau ada uang dan lain sebagainya biasanya kita terpikirkan ke Eropa. Kalau ke Asia, ke Jepang, ke Cina, ke Amerika Serikat. Berpikir ke Mekah dan Madinah itu baru terakhir-terakhir saja misalnya. Akhirnya didaftarkan ke umroh tahun 2015 awal, dan pertama kali ketika saya melihat Baitullah, melihat Ka'bah,
menangis saya. Dan tulisan itu, pengalaman pertama kali umroh dan melihat Baitullah itu saya tuliskan di Detikcom. Judulnya adalah keajaiban itu bernama tawaf. Karena saya begitu takjub dengan gerakan tawaf tersebut yang COVID-19 ini menyebabkan gerakan itu terhenti. Ini juga menjadi sebuah tanda tanya besar karena tawaf itu tidak berhenti. Hanya berhenti ketika sholat wajib saja. Tapi sekarang tawaf itu berhenti. Saya tidak tahu di Arab Saudi apakah masih ada orang yang melakukan tawaf. Mungkin ada 1-2 ya, jadi tidak berhenti juga. Memang di sekitar Ka'bah tidak ada, tapi kan kita tidak tahu di sekeliling yang lainnya. Mungkin ada 1-2 orang atau 3 orang atau 5 orang, 6 orang yang masih melakukan tawaf. Jadi tidak berhenti juga gerakan tawaf itu. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu. Semua hidup dalam kenormalan baru, new normal, termasuk nanti barangkali ada protokol ibadah haji yang ya kita harus ikuti dengan kenormalnya masing-masing. Karena ada jutaan orang kalau sekali ibadah haji tersebut. Apalagi ketika berkumpul di Padang Arafah, di mana Kiai mengatakan, pembimbing haji saya mengatakan, doa yang paling makbul itu adalah doa di Padang Arafah. Yaitu doa saat zuhur tiba hingga maghrib tiba. Disitulah doa yang paling mustajab. Sampai gemeteran saya, sampai merinding saya. Kenapa? Doa itu ada waktu dan ada tempat. Contoh tempat yang baik berdoa tentu di depan Ka'bah. Di Raudhoh itu tempat. Waktu misalnya hari Jumat, malam Jumat atau malam Idul Fitri, malam Idul Adha dan terlebih lagi malam Lailatul Qadar misalnya. Tapi waktu dan tempat itu adalah di Padang Arafah dan waktunya pun terbatas dari zuhur sampai menjelang maghrib. Kalau berdoa di waktu itu, maka dia sudah tidak mustajab lagi dianggap. Dan itu tanggalnya harus 9 Zulhijjah, 1 hari sebelum Idul Adha. Ya sobat era sekalian, mudah-mudahan semua kita pernah mengalami pengalaman berhaji, berumroh, datang ke Baitullah, menjejak Raudhoh dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di Tanah Suci. Tahun ini mudah-mudahan mereka yang sudah punya niat ke Tanah Suci diganti pahalanya sama dengan pahala seperti berhaji. Saya mengingat cerita dahulu kala ada seorang tua, dia kalau tidak salah pokoknya ada seseorang yang menabung untuk datang ke Baitullah. Ketika dia siap berangkat, tetangganya sakit. Tetangganya membutuhkan bantuan. Dia berikan uang yang sudah ditabung untuk ke Baitullah tersebut. Dan dia kemudian tidak berangkat. Tapi kemudian, ini karena cerita, malaikat kemudian memberikan kabar baik kepadanya. Bahwa dia sudah mendapatkan pahala berhaji. Walaupun dia tidak datang ke Baitullah. Karena niatnya sudah dia bangun. Upaya sudah dia lakukan secara baik. Nah mudah-mudahan seperti itulah yang terjadi dengan calon jemaah haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjar mereka dengan pahala yang sama seperti pahala haji dan haji mabrur. Sobat era sekalian, itu saja Uber kali ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!